Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman. Pemirsa mau pasang rolling door tapi budgetnya minim. Gampang. Mau tahu solusinya? Tonton video ini sampai habis pemirsa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, matikan tombol merah, jangan lupa klik suka dan komentar di bawah ini pemirsa. Nanti akan kita balas komentar pemirsa di bawah. Jangan lupa. Terima kasih. Halo, semangat pagi. Jumpa lagi dengan kami GGTR Channel, ganteng-ganteng tukang rolling door. Di sini kita akan membahas seputar rolling door. Jangan lupa subscribe dan padamkan si tombol merah ya. Klik tombol suka dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ini namanya kuncian rolling door ya pemirsa. Dan ini adalah handle. Dan ini adalah bracket yang nanti buat penyangga as ya. Dan yang ini namanya kelotokan, yaitu fungsinya untuk kunci tambahan ya, bisa menggunakan gembok nantinya. Dan ini adalah rolling door bahan galvalum pemirsa. Ini bahannya itu bahan galvanis ya. Dia tahan karat. Jadi kalau pemirsa ingin memasang rolling door di lokasi luar, takut misalkan tempias air hujan, rolling door model ini sangat cocok sekali. Kita beralih ke spare part rolling door ya pemirsa. Yang panjang ini namanya spring atau per, dan yang bulat ini adalah roda atau puli yang fungsinya nanti untuk menggerakkan rolling door turun dan naik. Ini adalah proses perakitan rolling door ya, dengan cara memasukkan slet rolling door yang satu dan digabungkan dengan slet yang lain. Ini adalah cara untuk melakukan perakitan rolling door ya pemirsa. Dan slet yang satu ini kita pisahkan ya pemirsa. Ini adalah fungsinya untuk memasang kuncian rolling door yang fungsinya nanti untuk pengaman ya. Setelah kita pasangkan kuncinya, nanti baru kita masukkan ke dalam gulungan rolling door itu sendiri ya pemirsa. Untuk memasang kuncian rolling door biasanya kita menggunakan paku ripet berukuran 3,5 mili ya pemirsa. Sebelumnya kita bor dahulu dengan menggunakan mata bor berukuran 3,5 mili atau bisa juga menggunakan berukuran 4 mili. Ini adalah proses pemasangan roda atau puli ke per itu sendiri ya pemirsa, yang nantinya fungsinya untuk menggerakkan rolling door supaya bisa turun dan naik dengan lancar. Dengan kekuatan per ini nanti rolling door bisa kita atur gulungannya supaya nanti naiknya juga enteng dan ke bawahnya juga enteng, sehingga nantinya tidak akan mendapatkan kesulitan pada saat membuka dan menutup rolling door. Untuk menghubungkan antara puli dan per, kita menggunakan mur baut 8 ya pemirsa. Nanti akan kita perkuat yang menggunakan kunci pas yang sesuai dengan ukuran mur dan baut itu sendiri. Jangan lupa dikencangkan ya pemirsa dengan menggunakan kunci pas yang sesuai dengan ukuran mur dan baut itu sendiri. Kita beralih ke kuncian ya pemirsa. Ini adalah slot tambahan yang nantinya berfungsi untuk menghubungkan antara kunci yang ujung dengan yang tengah yang kita pasang tadi, yang nantinya akan dihubungkan menggunakan plus strip antara slot yang pinggir dengan kunci yang tengah. Ketika digerakkan di tengah, dia nanti akan bisa mengunci ya pemirsa. Nah ini dia
pelat strip yang nantinya dihubungkan antara kunci yang tengah dengan yang pinggir ya pemirsa. Jadi ketika kita gunakan kunci dari tengah, yang slot pinggir itu nanti akan bisa mengunci ke samping kanan dan kiri. Nah, ini adalah kita ukur nanti untuk panjangnya. Untuk pinggirnya biasanya kita jepit menggunakan tang supaya nanti bisa masuk ke dalam kuncian dan mudah menggunakannya ya pemirsa. Untuk memperkuat kuncian kita gunakan paku ripet 3,5 mili ya pemirsa. Terlebih dahulu kita bor dengan menggunakan mata bor 3,5 mili. Kemudian kita ripet dengan menggunakan paku ripet ukuran 3,5 mili. Supaya kunciannya lebih kuat, kita bor lagi yang di sebelahnya ya pemirsa. Kita bor dengan menggunakan mata bor 3,5, kemudian kita perkuat dengan menggunakan paku ripet dengan bor ukuran 3,5 mili pemirsa. Ini adalah pengukuran jarak yang mau kita lubangi ya pemirsa. Dan lubang itu nantinya untuk memasang per dan puli yang sudah kita pasang tadi. Biasanya jarak lubang itu tergantung dari panjang pendek per itu sendiri. Apabila dia misalkan panjang, dia berarti jaraknya agak melebar ya pemirsa. Dan ini dia proses pengoboran lubang yang sudah kita tandai tadi. Nanti lubang ini fungsinya untuk memasukkan mur baut yang panjang ya pemirsa. Kemudian kita melakukan pengeboran kembali ya pemirsa untuk bagian yang sebelahnya. Bor ini sendiri menggunakan bor 8 ya pemirsa. Jadi sesuai dengan ukuran mur dan baut yang nanti akan kita masukkan. Dan yang pinggir ini fungsinya nanti kita masukkan mur baut dan kita pasang di metal bracket yang nanti akan kita pasang di box ya. Jangan lupa ujung yang sebelah kiri atau kanan kita lubangi kembali ya pemirsa, karena nanti metal bracketnya itu ada di bagian kiri dan kanan box rolling door itu sendiri yang sudah kita ukur sesuai dengan lubang metal bracket itu sendiri. Jangan lupa membuat lubang yang lebih besar supaya nanti pada saat memasang baut dan mur di bracket itu lebih mudah ya pemirsa. Nah, ini adalah proses pemasangan per dan puli yang sudah kita pasangkan tadi ya pemirsa, yaitu dengan cara memasukkan per pada lubang yang sudah tersedia, kemudian kita masukkan dan kemudian kita paskan dengan lubang yang sudah kita buat tadi ya pemirsa. Jangan lupa kita kunci dengan menggunakan baut dan mur ukuran 8. Juga nanti jangan lupa dikencangkan dengan kunci yang sesuai dengan baut itu sendiri, supaya pada saat nanti dibuka dan ditutup, dinaikkan rolling doornya tidak mengalami lepas baut ya pemirsa. Jadi supaya kuat nantinya. Nah, ini adalah proses memasukkan selet rolling door yang kita pasangkan kuncian tadi ya pemirsa. Kita masukkan di sela-sela selet yang sudah kita masukkan, yaitu biasanya jarak antara kuncian dan bottom itu selisihnya kita buat 11 selet ya pemirsa. Nah, letak kuncian itu biasanya ada di bawah handle
Nah, kita lihat antara handle dan kuncian itu kita kasih jarak 1 daun ya pemirsa. Dan ini adalah proses assembling pemirsa. Kita menggunakan karet supaya pertama sebagai peredam supaya tidak berisik ketika diturun dinaikkan, dan yang kedua adalah fungsinya untuk penahan ya pemirsa. Jadi rolling door itu sendiri ketika diturun dinaikkan dia akan posisinya stabil. Jadi fungsi karet itu membantu stopper atau kupingan untuk menahan rolling door yang satu dengan rolling door yang lain yang biasanya dia keluar dari kupingan. Dengan menggunakan karet ini rolling door akan lebih kuat ya pemirsa. Jangan lupa kalau misalkan pemirsa mau pasang rolling door atau merakit sendiri, jangan lupa menggunakan karet ini ya. Karet ini juga dijual di pabrik. Nah ini dia. Jadi karet itu fungsinya untuk menyambungkan dari stopper atau kupingan yang satu ke yang satu ya pemirsa. Dan ini nantinya akan rapi hasilnya dan akan lebih kuat pada saat digunakan. Dan ini adalah pengukuran plat box yang untuk kita pasangkan bracket ya pemirsa. Kita ukur jaraknya antara atas, bawah, samping kanan, samping kiri, supaya nanti posisi asnya pas di tengah-tengah box rolling door itu pemirsa. Kita tandai lubangnya dengan menggunakan spidol. Kemudian lubang yang sudah kita tandai kita bor dengan menggunakan mata bor 8. Jangan lupa mata bor 8 disesuaikan dengan baut dan mur 8 juga ya pemirsa. Nah ini dia proses pengeboran lubang untuk memasang metal bracket yang nanti fungsinya untuk penyanggah as yang sudah kita pasangkan per dan puli itu sendiri pemirsa. Nah ini dia proses pemasangan metal bracket ya pemirsa. Dia menggunakan baut yang lebih pendek gitu, tapi sama ini juga menggunakan baut dan mur 8 ya, ukuran 8. Nah ini kita pasangkan untuk bagian sebelah kiri ya pemirsa. Nah kita pasangkan murnya kanan dan kiri, kemudian jangan lupa kita kencangkan dengan menggunakan kunci pas yang sesuai dengan ukuran baut itu sendiri. Nah ini dia. Jadi posisi bracket itu nanti adanya di tengah-tengah ya pemirsa. Dengan kita ukur tadi ya, jangan pasang bracket itu jangan terlalu ke bawah, juga jangan terlalu ke atas, dan juga jangan terlalu ke samping. Jadi dia posisinya ada di tengah-tengah. Nah kemudian baut yang tadi kita kencangkan menggunakan kunci pas supaya nantinya dia akan kuat ya pemirsa. Nah kita kencangkan sampai betul-betul kuat ya pemirsa. Ini adalah pengukuran jarak yang nanti akan kita pasangkan holo ya. Besi holo di sini biasanya menggunakan ukuran 2x2. Nah ini kita tandai jarak antara holo yang satu dengan holo yang lain. Jarak holo yang satu dan yang lain biasanya itu 4 cm ya pemirsa. Jadi nanti untuk keluar masuk rolling door dari celah itu nanti box ini kita pasangkan dengan besi holo ukuran 2x2 sebagai rangka rolling door yang akan kita pasangkan nanti di lokasi pemasangan ya pemirsa. Kemudian setelah kita tandai biasanya kita gerinda seukuran 2x2 nanti supaya holo itu bisa masuk ke dalam celah
dan kemudian si holo itu nanti kita kuatkan dengan menggunakan paku ripet ya pemirsa. Nah, ini dia jaraknya yang sudah kita ukur tadi. Jaraknya 2x2, berarti 2x2 persegi ya pemirsa. Jadi supaya ukuran holo itu pas sesuai dengan tanda yang sudah kita gerinda ini pemirsa. Kemudian pelatok yang sudah kita gerinda tadi kita tekuk dengan menggunakan tang ya pemirsa. Nanti di sela-sela tekukan itu nanti kita masukkan holo 2x2 sebagai rangka rolling door-nya. Dan nanti dengan plat yang kita tekuk itu nanti kita bor dari situ ya, dari plat yang kita tekuk itu nanti kita bor menggunakan mata bor 3,5 dan paku ripet 3,5. Dan ini proses assembling rolling door terus berlanjut ya pemirsa. Kita pasangkan kupingan atau stopper sesuai ukuran tinggi rolling door pemirsa. Biasanya kita memasang stopper atau kupingan itu di bagian ujung-ujung ya, atau ujung kiri juga ujung kanan. Jadi nantinya setelah dipasang rolling door ini dia akan posisinya akan seperti apa ya, bentuknya persegi 4 sesuai dengan ukuran rolling door yang dipesan oleh konsumen. Ketika melakukan assembling biasanya kita menggunakan alat bantu yaitu tang jepit ya pemirsa. Dengan menggunakan tang jepit ini kita akan lebih mudah melakukan assembling karena kita tidak harus memeganginya. Kita lepas begitu dan kita jepit, kita tinggal masukkan bor dan kita masukkan paku ripet. Nah, ini adalah cara yang paling mudah untuk melakukan assembling rolling door, yaitu dengan menggunakan alat batu tang jepit pemirsa. Di samping lebih mudah, dia juga untuk posisi kupingannya itu sangat rapi sekali ya, sangat menempel ke bagian daun rolling doornya. Nih kita lihat proses assembling atau pemasangan kupingan pada rolling door dengan menggunakan karet. Kalau ini namanya daun pancingan ya pemirsa, atau disebut juga daun gantungan. Daun ini fungsinya untuk penghubung antara roda puli dengan daun utama. Dengan menggunakan daun pancingan ini nanti akan kita gulung manual. Kemudian setelah kita gulung manual nanti akan kita sambungkan dengan daun utama. Daun pancingan ini juga sama ya, dia menggunakan stopper atau kupingan kanan kirinya supaya dia tidak bergerak antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini dia pemasangan stopper atau kupingan pada daun pancingan pemirsa. Pengerjaannya sama ya seperti kita merakit daun utama, dia menggunakan kupingan. Cuman bedanya dia tidak menggunakan karet pemirsa karena terlalu pendek. Di sini juga kita menggunakan paku ripet ukuran 3,5 mili dengan menggunakan mata bor 3,5 mili juga. Bisa juga mata bornya menggunakan 4 mili
atau paku repeatnya juga menggunakan 4 mili, tergantung kebutuhan ya pemirsa. Untuk daun pancingan biasanya kita menggunakan 5 sled rolling door yang sudah dipotong dengan ukuran 35 cm ya pemirsa. Biasanya berjumlah 5. Kalau untuk daun yang 4 itu biasanya kita pasang pada bagian roda atau puli, dan untuk yang 1 batang itu nanti kita pasang di daun utama. Dan nantinya setelah kita putar manual daun pancingan ini, nanti setelah kita dapat putarannya, baru nanti daun pancingan yang 4 ini kita sambungkan ke daun pancingan yang 1 yang menempel pada daun utama. Nah, ini dia pemirsa, daun rolling door yang sudah kita assembling sudah jadi ya pemirsa. Nah, kita lihat nih, karetnya saling berhubungan ya antara kupingan yang satu dengan yang lain. Dan ini dia daun pancingan yang sudah kita rakit tadi ya. Dan ini proses pengecetan plat box. Kita cat dulu sebelum dipasang. Holonya juga kita cat supaya menghindari dari karatan ya pemirsa. Nah, ini dia rangka box rolling door yang sudah terpasang. Nah, ini dia plat box yang tadi kita ukur, kita potong dengan menggunakan gerinda, dan sekarang sedang dipasang besi holo. Nah, besi holo yang 2 ini, yang berbaris 2 ini nanti fungsinya sebagai penahan bottom ya pemirsa. Dan ini dia box rolling door yang sudah kita pasang di dinding dengan menggunakan pisar atau dinabol. Box ini fungsinya adalah untuk tempat rolling door ketika rolling door itu digulung ke atas ya pemirsa. Nah, ini adalah rumah rolling doornya. Jadi nanti ketika dinaikkan ke atas, rolling door akan berada posisinya di atas ini, di dalam box yang nanti akan kita tutup menggunakan melamin supaya hasilnya rapih dan rolling doornya tidak terlihat dari luar. Nah, ini nih daun pancingan yang saya ceritakan dari awal, bahwa daun pancingan ini akan kita sambungkan ke bagian puli roda atas ya pemirsa. Nah, nanti setelah itu kita pasangkan as ini yang sudah ada per dan pulinya dan sudah ada daun pancingnya, kita naikkan ke dalam box dan kita pasangkan pada metal bracket ya pemirsa. Nah, itu dia metal bracket yang kita pasang sebagai penyangga as rolling door. Nah, nanti akan dikunci menggunakan mur baut 8 ya pemirsa. Jangan lupa dikencengin bautnya supaya tidak terlepas dari bracket rolling door. Dan ini adalah proses menggulung rolling door dengan menggunakan sled rolling door yang kita gulung sebelumnya. Ini supaya aman ya pemirsa. Jadi
Kalau kita menggulung dengan menggunakan slide down itu insya Allah akan aman ya pemirsa. Setelah digulung manual, biasanya akan kita tes diturunkan dan dinaikkan apakah gulungannya sudah pas atau belum. Kalau misalkan gulungannya kurang, kita tambah satu gulungan pemirsa. Tetapi apabila gulungan rolling door itu terlalu kenceng, maka biasanya gulungannya kita kurangin nih pemirsa. Nah, ini kelihatannya kurang gulungan ya pemirsa. Kalau kurang gulungan, kita gulung lagi, kita tambah lagi gulungannya sehingga sampai pas ketika diturun dan dinaikkan. Nah, ini dia proses penambahan gulungan secara manual ya pemirsa. Setelah gulungannya pas, maka kita masukkan bottom pada bagian bawah. Ini adalah untuk menahan rolling door ketika dinaikkan ke atas, dia akan tertahan oleh bottom itu. Setelah pemasangan bottom, kita lanjut dengan pemasangan tiang atau gate rail. Nah, ini dia, kita pasang gate rail kanan dan kiri. Ini adalah tiang rolling door ya pemirsa. Nah, nanti kita akan ukur. Setelah dapat ukurannya, setelah pas, setelah kita ukur, kita timbang dengan menggunakan water pas, baru nanti kita kunci dengan menggunakan skrup dan pisser pemirsa. Jadi tiang itu nanti akan kuat ya. Nah, ini dia rolling door yang sudah terpasang pemirsa. Ini adalah prosesnya sudah selesai ya pemirsa. Pemasangan rolling door galvalum yang fungsinya untuk menutup lift ya. Itu yang kita pasang itu dalamnya lift ya pemirsa.